Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Wih, kayaknya bagusan nggak pakai kacamata deh. Nah, oke ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Zerlina Safi Fauzia, kelas 1A, Prodi Ilmu Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, dengan NIM 24 14 20 160. Di sini saya akan menjelaskan apa sih Pancasila itu dan apa hubungannya Pancasila dalam bidang politik. Tonton sampai habis ya. Mungkin di sini kita udah nggak asing lagi ya dengan kata Pancasila. Jadi apa sih itu Pancasila? Pancasila adalah dasar negara, falsafah, dan ideologi bangsa Indonesia yang terdiri atas 5 sila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan Pancasila itu terdiri dari 2 suku kata. Yang pertama panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar. Pancasila dirumuskan berdasarkan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia, sehingga Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia yang merdeka. Pancasila juga tercantum loh dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga memiliki sifat yang sangat mengikat. Jadi, jika tatanan hidup bernegara ada yang bertentangan dengan Pancasila, itu tidak berlaku dan harus dicabut. Kaget. Melewati beberapa proses persidangan, akhirnya Pancasila disahkan pada saat sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dan dicantumkan dalam mukadimah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah. Lalu, apa sih hubungan Pancasila dengan bidang politik itu? Mari kita bahas. Pancasila juga memiliki hubungan yang sangat erat loh dengan bidang politik. Sebagai landasan utama dan pandangan hidup masyarakat Indonesia, Pancasila menjadi landasan utama juga loh dalam penyelenggaraan kehidupan politik di Indonesia. Berikut beberapa hubungan Pancasila dalam bidang politik. Yang pertama, landasan ideologis politik. Nilai-nilai yang tercantum dalam Pancasila seperti keadilan sosial, demokrasi, kedaulatan rakyat, itu adalah kunci dalam setiap mengambil keputusan di bidang politik. Contohnya, pada saat pemilu, mungkin udah nggak asing lagi ya dengan kata pemilu atau pemilihan umum. Itu adalah perwujudan dari sila keempat Pancasila yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang sangat mengedepankan demokrasi dan musyawarah. Melalui pemilu, rakyat memilih wakilnya untuk duduk di lembaga perwakilan seperti DPR, DPRD. Dan proses ini mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat yang dijunjung tinggi dalam sistem demokratis. Yang kedua, sistem pemerintahan yang demokratis. Ini masih bersangkut pautan dengan sila keempat. Di poin kedua ini menegaskan pentingnya demokrasi dan musyawarah sebagai prinsip dasar dalam pengambilan keputusan di bidang politik di Indonesia. Yang ketiga, keadilan sosial dalam kebijakan publik. Sekarang kita pindah ke sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menjadi acuan dalam membuat kebijakan politik yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa diskriminasi. Yang keempat, etika politik. Kok
tiba-tiba ke etika politik ya? Gitu. Nah, Pancasila juga berperan dalam membentuk etika politik, di mana setiap aktor politik itu diharapkan bertindak berdasarkan nilai-nilai moral Pancasila, seperti kejujuran, integritas, dan berpihak kepada kepentingan rakyatnya. Yang terakhir yaitu yang kelima, persatuan dalam keberagaman. Ini menyangkut ke sila kelima. Menggarisbawahi pentingnya menjaga persatuan di tengah keberagaman politik, suku, agama, dan budaya di Indonesia. Politik di Indonesia harus berlandaskan prinsip persatuan nasional. Nah, itu adalah demikian semua informasi yang sudah saya cari yang berhubungan dengan Pancasila dan politik. Pancasila itu menjadi pondasi yang membimbing praktik politik di Indonesia, baik dalam konteks pengambilan keputusan, pembentukan kebijakan, maupun etika dalam berpolitik. Nah, kalau masih kurang, kalau mau contoh-contohnya, saya juga ada contoh-contohnya. Contoh-contoh hubungan Pancasila dalam bidang politik yaitu contoh yang pertama, otonomi daerah. Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah merupakan contoh penerapan sila ketiga, di mana otonomi daerah memungkinkan setiap daerahnya mengatur urusan politik lokalnya sendiri, namun tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Yang kedua, pembentukan perundang-undangan. Setiap perundang-undangan di Indonesia harus dibuat oleh pemerintah dan harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, keanggotaan partai politik. Setiap partai politik di Indonesia wajib berlandaskan Pancasila. Itu wajib. Paham! Sebagai asas dasarnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan tujuan dan program partai politik sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Jadi nggak ada yang melenceng. Yang keempat, ini contoh yang terakhir, hubungan antar lembaga negara. Interaksi dan pembagian kekuasaan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif di Indonesia diatur berdasarkan prinsip-prinsip Pancasila, khususnya sila keempat yang menekankan pentingnya musyawarah dan kerjasama dalam mengambil keputusan. Nah, itu adalah penjelasan dan contoh-contoh yang bisa saya beri. Jadi sangat bisa dipahami ya, bagaimana Pancasila tidak hanya sebagai ideologi bangsa Indonesia, tapi juga bisa membimbing semua praktik politik yang ada di Indonesia. Jadi mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan dan saya beri contoh. Dan ini karena sudah di ujung video, jadi saya ingin mengucapkan terima kasih banyak yang sudah menonton video ini. Terima kasih Bapak atas tugasnya, dan kurang lebihnya mohon maaf. Saya Zerlina Safi Fauzia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Thank you, everyone! Thank you, Elmore! Boom!